Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran hadis. Kita masuk hadis yang ke-12. Al-Hadisus Tsani Asyar. Hadisnya saya bacakan, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Saubana radhiyallahu anhu maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala alaika bikasratis sujudi lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa khutta anka biha khati'atan. Akhrajahu Muslim. Artinya dari Sauban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula itu bekas budak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikasratis sujudi lillah, wajib bagi kalian untuk memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah satu kali sujud, illa rafa'akallahu biha darajatan, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu satu derajat. Wa khutta anka biha khati'atan, dan menghapus atau menghilangkan kesalahanmu dengan sujud itu. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya. Judulnya itu bilangnya as-shalatu sababun litakfiris sayyiat. Salat menjadi sebab untuk menghapuskan kesalahan. Fadlul iksari minas shalah, keutamaan atau fadilah memperbanyak salat. Fadlul masyi ilal masajid, keutamaan berjalan ke masjid. As-shalatu sababun liraf'ati darajatil abdi, salat itu dapat menjadi sebab mengangkat derajat seorang hamba. Mana judul yang tepat? Yang nomor 2. Fadlul iksari minas sholah, keutamaan atau fadilah memperbanyak sholat. Nah, itu akan dihapus kesalahannya dan diangkat derajatnya. Ma'ani kalimat as-sujudu al-muradu bihuna apa? As-sholah. Yang dimaksud sujud di sini adalah sholat. Al-muradu yang dimaksud bihi dengan sujud itu huna di sini titik 2 adalah as-sholah, yaitu sholat. Wa khutta anka biha khati'atan, dan akan menghapus darimu kesalahan dengan sujud itu. Maknanya maka angka dan ban, akan menghapus darimu dosa, akan dihapus angka darimu dan ban dosa. Itu ma'ani kalimat. Irsyadatu fi maudhu'il hadis. Yang pertama, syara'al islamu kulla ma yuqarribu ilallahi ta'ala wa yaghfirud dunuba wa yarfa'ud darajati. Islam mensyariatkan setiap perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mengampuni dosa-dosa, wa yarfa'u ad-darajat, serta mengangkat derajat.
Apa itu? Yaitu mengajarkan atau mensyariatkan tentang sholat. Nah ini. Kemudian yang nomor 2, ini kenapa judulnya yang tadi Fadlul Iksar, karena ada di irsadat. Fadlul Iksari min sholatin nafilah, keutamaan memperbanyak sholat sunnah. Nah, jadi yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat. Maksudnya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah diperbanyak, bukan sholat wajib kan sudah ditentukan rakaatnya. Sholat wajib hanya 5 waktu, tidak boleh ditambahi jadi 6 waktu, 7 waktu, 10 waktu atau rakaatnya ditambah sholat maghrib jadi 5 rakaat, tidak boleh. Yang dimaksud adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah duha itu kan minimal 2 rakaat sampai 8 rakaat. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tahiyatul masjid, banyak sholat sunnah. Kemudian sholat lail, sholat malam, rakaatnya yang diperbanyak. Irsyadat yang nomor 3, abbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholati bis sujudi wa hada yadullu ala titik-titik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan atau mengabarkan tentang sholat dengan sujud, karena hal tersebut menunjukkan kepada apa? Kepada pentingnya sujud. Penting itu apa? Muhimmah. Atau juga afdol. Afdolu wa hada yadullu ala afdolis sujudi. Nah, menunjukkan keutamaan sujud. Jadi inti dari sholat itu sebenarnya ketika sujud. Kenapa? Ya, nanti akan dijelaskan di irsadat nomor 5. Yang keempat, al-muslimu al-haqu walladhi yabkhasu amma yarfa'u darajatihi wa yaghfaru dunubahu fa'alaihi ayyastazida minal a'mali allati tuhaqqiqu lahu dhalik. Seorang muslim yang sejati adalah seorang yang senantiasa mencari perkara-perkara yang dapat mengangkat derajatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Fa'alaihi, maka hendaknya ia ayyastazida, menambah minal a'mal, amalan-amalan allati tuhaqqiqu lahu dzalik, yang dapat mewujudkan hal itu. Dapat mewujudkan diangkat derajatnya dan diampuni dosanya. Menambah apa? Menambah sholat sunnah. Yang terakhir nomor 5, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun walidzalika yusra'u lahul iksaru fihi minas shalah. Sedekat-dekatnya seorang hamba terhadap Rabb-nya adalah ketika sujud. Walidzalika yusra'u lahul iksaru fihi minat du'a. Ya, oleh karena itu disyariatkan bukunya untuk memperbanyak minat doa fis sujud. Ya. Jadi akan hadisnya itu aqrabu ma yakunu fiha ay aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa indas sujud fa aksirut doa. Memperbanyak doa ketika sujud. Nah, karena inti dari sholat itu adalah ketika sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba terhadap Rabb-nya. Itu pembahasan hadis yang ke-12. Sekarang kita masuk hadis ke-13. Al-hadisus salis asyar. Hadisnya saya bacakan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisu hatta yusalli raq'ataini. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlisu, maka janganlah ia duduk hatta yusalli raq'ataini, sehingga ia mengerjakan sholat 2
rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Judulnya, pilihannya 1, Fadlul Masajid. Keutamaan masjid-masjid. Masru'iyatu tahiyatil masjidi. Disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Ta'dhimul masajid. Keagungan atau mengagungkan masjid. Mana yang tepat? Yang nomor 2, masru'iyatu tahiyatil masjid. Disyariatkan sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Itu judulnya. Irsyadat nomor 1, idhamul masjidi indallahi subhanahu wa ta'ala. Itsara alidukhulihi sholatan khossatan. Tusamma tahiyatul masjidi. Menunjukkan besarnya kedudukan masjid di sisi Allah. Itsara'a, oleh sebab itu disyariatkan ketika masuk masjid sholatan khossatan. Untuk mengerjakan sholat khusus. Tusamma, yang dinamakan tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Nah, karena keagungan masjid di sisi Allah, itu kita disunnahkan, disyariatkan ketika akan masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Untuk menghormati keagungan masjid di sisi Allah. Yang kedua, yusannu likulli muslimin dakhalal masjida alla yajlisa hatta yusalli tahiyatal masjidi wa hiya sunnatun muakkadatun hatta walau kana dzalika fi waqtin nahyi au kana al imamu yahtubu yaumal jumu'ati. Disyariatkan bagi setiap muslim ketika masuk masjid hendaklah tidak duduk sehingga dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Wahiyya sunnatun muakkadatun, yaitu hukumnya sunnah muakkadah, yang dikuatkan atau yang sering dilakukan oleh Nabi. Hatta walau kana dzalika fi waqtin nahyi, walaupun hal itu dilakukan ketika waktu terlarang untuk sholat. Kapan itu? Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, tidak ada sholat sunnah atau ada larangan mengerjakan sholat sunnah. Au kanal imamu yahtubu yaumal jumu'ati, atau ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jumat, maksudnya sedang berlangsung khutbah Jumat, itu tetap disyariatkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi ada 2 waktu yang dilarang sholat sunnah, yaitu sholat sesudah asar dan sesudah subuh. Yang ketiga, yustasna min hadal hadisi idza dakhalal muslimu waqad titik-titik fala yajuzu lahu adaa tahiyatil masjidi. Dikecualikan dari hadis tersebut apabila seorang muslim masuk masjid waqad qamatis sholat, dan sholat telah ditegakkan, maksudnya sudah iqamah. Fala yajuzu lahu adai tahiyatil masjid, maka tidak boleh baginya mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi kecuali antum datang ke masjid sudah iqamah, atau sedang antum dapat sholat sunnah tahiyatul masjid dapat 1 rakaat, nah tidak mungkin untuk diteruskan, segera ditinggalkan, dibubarkan, maksudnya tidak jadi melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, insya Allah sudah dihitung oleh Allah. Ya, jadi ketika iqamah sudah dikumandangkan, tidak disyariatkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Hadisnya jelas. Hadisnya sudah ada, itu tidak ada sholat ketika sholat wajib itu sudah ditegakkan, maksudnya sholat sunnah, sholat wajib, sholat jamaahnya. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini.
Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.